Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lydia Ganda Asmara M. Ikom, para hadirin sekalian, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya berdiri di hadapan Anda semua untuk menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pembicara publik maupun peserta acara, yaitu etika dalam public speaking. Hadirin yang saya hormati, berbicara di depan umum atau melakukan presentasi bukan sekedar menyampaikan kata-kata, tetapi juga membawa tanggung jawab. Sebagaimana disebutkan dalam satu sumber, berbicara di depan publik atau berpidato adalah bentuk kekuatan dan karena itu membawa tanggung jawab etis yang berat. Maka dari itu, mari kita bahas beberapa aspek utama etika dalam public speaking. 1. Tujuan baik dan jujur. Sebelum kita berbicara, kita harus memastikan bahwa tujuan kita benar-benar untuk kebaikan bersama, bukan semata untuk keuntungan pribadi, manipulasi, atau menyesatkan audiens. Salah satu prinsip etika adalah kejujuran dalam menyampaikan informasi. Bila tujuan kita baik, maka audiens akan lebih mudah menerima pesan kita dengan penuh kepercayaan. 2. Persiapan matang. Persiapan tidak hanya meliputi materi atau data yang disampaikan, tetapi juga memperhatikan siapa audiensnya, latar belakang mereka, kondisi acara, waktu yang tersedia, serta bahasa yang tepat. Penghargaan terhadap waktu audiens, misalnya, jangan membuat presentasi terlalu panjang sehingga mereka merasa terbuang waktunya. 3. Penghormatan terhadap audiens. Seorang pembicara etis menghormati audiens tanpa memandang suku, agama, gender, atau status sosial. Jangan menggunakan contoh yang bisa menyinggung atau merendahkan. Bahasa yang digunakan harus sopan dan jelas dan sesuai dengan konteks acara serta karakter audiens. 4. Kejujuran dalam isi dan penggunaan sumber. Dalam menyampaikan materi, penting untuk memastikan data, fakta, dan argumen kita itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hindari plagiarisme atau menyampaikan informasi tidak verifikasi. Kredibilitas pembicara sangat bergantung pada integritasnya dalam menyampaikan isi pidato. 5. Bahasa dan etiket yang tepat. Etika berbeda dengan etiket, namun keduanya saling melengkapi. Etiket lebih mengarah pada tata krama atau norma sosial, penampilan yang rapi, bahasa yang baik, salam pembuka yang sesuai. Etika mengarah pada prinsip moral, benar atau salah. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan bahasa yang santun, menghindari diskriminasi, dan menjaga agar penyampaiannya tetap menghormati semua pihak. 6. Kepekaan budaya dan keberagaman. Jika audiens berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, maka pembicara harus memahami budaya tersebut, menyesuaikan gaya serta bahasa agar komunikasinya itu lebih efektif dan tidak menyinggung. Hadirin yang saya banggakan, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, kita tidak hanya menjadi pembicara yang baik, tetapi juga menciptakan suasana komunikasi yang sehat, dapat dipercaya, dan berdampak positif. Sebaliknya, bila kita mengabaikan etika, maka pesan yang kita sampaikan itu kehilangan makna, bahkan memunculkan kerugian-kerugian baik audiens maupun reputasi kita sendiri. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa ajakan. Mari kita memulai diri kita masing-masing untuk mengingatkan bahwa berbicara di depan umum bukan sekadar menampilkan kemampuan, tetapi juga menjalankan amanah moral. Marilah kita mempersiapkan diri dengan matang, menghormati audiens, berbicara dengan jujur dan santun, serta memperhatikan keberagaman dan konteks budaya audiens kita.
Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi pengingat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pembicara yang tidak hanya efektif tetapi juga beretika. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.